Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur untuk penyertaan, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Bahkan sepanjang minggu ini kita akan datang kepada Dia, kita memuliakan Dia, kita mengagungkan Dia. Kita
bersyukur buat setiap anugerah penyertaan Tuhan bagi kita. Dan biarlah kita selalu memulai kehidupan kita dengan datang kepada Dia, mengalami hadirat-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih pemeliharaan-Mu bagi kami. Dan kami sungguh pagi datang hadirat Tuhan. Kami di rumah bakur bersyukur di hadapan-Mu, para puji-pujian penyembahan kami dan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kemurahan dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur buat setiap kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami sungguh rindu senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mempermuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau. Kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, kami agungkan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Kami sungguh pagi ini Tuhan, kami memuliakan Engkau dan kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan boleh nyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Apapun kondisi keadaan kami, biarlah kami belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dan kami belajar untuk taat setia kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka kitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26. Kita akan membaca ayat yang ke-16 saja. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26, kita akan membaca ayat yang ke-16. Ya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Saudara, ayat ini merupakan penggalan dari bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang peristiwa pemanggilannya yang dialami di perjalanan menuju Damsyik atau Damaskus kepada Tuan Raja Agripa. Kalau sudah memperhatikan, ini merupakan satu kesaksian. Dan kalau kita melihat di sini juga Paulus mengerjakan prinsip dari apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul tentang bersaksi. Bersaksi berarti menyampaikan, menceritakan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami bersama Kristus. Dan saudara perhatikan, setiap orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, itu mereka selalu orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sehingga saudara, baik murid-murid, apalagi murid-murid selalu bersama-sama dengan Yesus. Dan mereka mengalami perjumpaan bukan hanya ketika Yesus belum disalibkan, tetapi pasca penyaliban, pasca kebangkitan, mereka kembali mengalami perjumpaan. Sudah demikian juga Rasul Paulus ketika sekalipun dia bukan orang yang bersama-sama Yesus, tapi orang yang sungguh membenci pengikut Kristus, orang-orang Kristen. Dia berbagai dengan daya upayanya, menggunakan segenap kemampuannya, mengejar-ngejar orang Kristen kemanapun, dimanapun, untuk kasarnya dimurtadkan lah, untuk dibinasakan kalau tidak mau dimurtadkan. Tetapi ternyata yang dilakukan itu salah. Dan saudara, di tengah-tengah perjalanan ketika ingin menjalankan apa yang dia anggap sebagai satu kebenaran itu, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, cerita pemanggilan atau cerita perjumpaan inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada Agripa. Saudara, kita akan belajar sedikit tentang bagaimana apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Pagi ini topik renungan kita adalah bertemu dengan Tuhan. Sudah ada banyak orang sering menceritakan ya, mimpi atau apa penglihatan bertemu dengan Tuhan. Sudah pertanyaannya itu apa? Maksudnya apa dampak dari pertemuan itu? Apa sekedar bertemu? Apa sekedar mimpi? Apa sekedar
Saya tidak mau menghakimi, menjudge benar salahnya, tapi saya ingin mengkonfirmasi kepada kita apa dampak dari pertemuan itu. Karena saya mau menceritakan tentang, menyampaikan tentang prinsip dan kebenaran dalam Alkitab. Bahwa setiap orang yang bertemu dengan Tuhan mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Diluruskan fokus hidupnya, dibalikkan kalau fokus itu salah. Dan saudara, ketika orang bertemu dengan Yesus berarti atau selalu kuat atau erat kaitannya dengan apa? Pemanggilan. Baik dalam konteks dalam perjanjian lama, mereka bertemu dengan Tuhan Allah, sama, dipanggil untuk mengerjakan sesuatu. Jadi saudara, Tuhan Yesus bukan bertemu kepada kita, Tuhan Allah bukan bertemu kepada kita untuk melihat kemampuan kita, untuk melihat apa yang kita kerjakan, bukan. Karena ketika Tuhan Allah sudah menciptakan saya dan saudara, Dia punya rancangannya sendiri. Kalau sudah membaca dalam Yeremia 1 ayat 5 atau Mazmur 139 ayat 13, Tuhan mengerti akan apa yang Ia lakukan terhadap hidup kita. Jauh sebelum saya dan saudara mengerti. Jauh sebelum saya dan saudara mengerjakannya. Tuhan sudah tahu, bahkan sudah merancang dalam diri kita. Saudara, kalau kita melihat di sini, Tuhan menjumpai Rasul Paulus, diceritakan kepada Agripa peristiwanya. Begini loh Tuhan, ketika dia menampakkan diri kepadaku, ya, dia menetapkan aku untuk apa? Menjadi pelayan, menjadi saksi tentang segala sesuatu yang telah kulihat dan tentang segala apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi saudara, Tuhan tidak datang kepada kita sekali lagi untuk mengetahui apa yang ingin kita lakukan bagi Dia, bukan. Kenapa? Karena Tuhan memenuhi kita untuk menyatakan apa? Apa yang Dia kerjakan dan mengundang kita untuk terlibat dalam karyanya. Tuhan sekali lagi datang bukan untuk, ya, kasarnya mengetahui apa yang kamu lakukan, tapi Dia menyatakan apa yang Dia sedang kerjakan dan ingin melibatkan saya dan saudara dalam pekerjaan itu. Itu juga yang terjadi dalam diri Paulus. Itu juga yang terjadi pada diri setiap kita. Tuhan ingin melibatkan saya dan saudara dalam apa yang Tuhan Allah kerjakan. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita dilibatkan dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saudara, Tuhan tidak pernah berkomunikasi dengan kita sekedar memberi kita pemikiran, sekedar membawa kita kepada kehangatan dalam penyembahan. Enggak. Ada banyak orang begitu ya. Wah, merasakan kehadiran Tuhan karena menyembahnya. Bukan sekedar itu. Dan secara konsisten kita melihat hal-hal yang serupa dalam perjanjian lama. Ketika Tuhan Allah menjumpai siapapun, selalu ingin memakainya. Bagaimana Allah menjumpai Musa? Apakah cuma Musa lihat, semak duri yang berapi tapi tak terbakar. Wah, kagum. Enggak kan? Tuhan memanggil Musa kan? Ketika Tuhan menjumpai Yesaya, apakah Yesaya cuma dapat penglihatan dan bait Allah itu? Dan ada serafim kerubin lewat terbang-terbang mengambil bara? Bukan. Akhirnya juga sama. Memanggil, ingin melibatkan Yesaya dalam pekerjaannya. Yeremia sama juga. Siapa lagi? Ketika bahkan malaikat menjumpai Maria, bukan hanya ketemu, ada malaikat. Saya apa? Saya merasa merinding. Bukan merindingnya.
tapi Tuhan melibatkan. Sama ketika malaikat menjumpai dengan Yusuf, ketika malaikat menjumpai para gembala, sama prinsipnya kan. Ingin melibatkan, ingin menyatakan apa yang sedang Tuhan Allah lakukan, dan ingin melibatkan orang yang ditemui itu dalam pekerjaan itu. Saudara, itu yang terjadi pada Rasul Paulus, dan itu yang seharusnya terjadi kepada kita. Saudara, bagaimana? Apakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah saya dan saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Dia? Karya, pekerjaan besar apa yang Tuhan ingin saudara terlibat? Biarlah kita semua masing-masing siap untuk mendengar, untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan bertanya, hendaklah kita memberi respon sebagaimana Paulus. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Karena Tuhan ingin melibatkan kita. Karena Tuhan ingin melibatkan saya dan saudara dalam pekerjaannya. Mari kita datang kepada Dia. Tuhan, saya mau memberikan seluruh kehidupan kami bagi-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kata lebih sungguh lagi, dan biarkan ini satu doa kita di hadapan Dia yang ingin melibatkan saya dan saudara untuk terlibat dalam pekerjaan yang besar. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, amin. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami ingin mempersembahkan seluruh kehidupan kami bagi-Mu. Pakailah kami untuk terlibat dalam pekerjaan-Mu.
sesuai dengan apa yang Tuhan telah persiapkan bagi kami. Dan kami rindu dengan segenap hati. Kami siap melakukannya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami merasa terhormat. Karena Engkau Allah yang besar, yang mau menyatakan, bahkan Engkau mau menjumpai kami setiap pribadi. Menyatakan tentang karya yang sedang Engkau lakukan dan Engkau ingin melibatkan kami di dalamnya. Kami mengucapkan syukur. Kami mempermuliakan Engkau. Karena Engkau sungguh Allah yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Tuhan, pagi ini kami mengucapkan syukur. Karena untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Tuhan memimpin kami. Dan di hari ini biarkan kami boleh menjadikannya sebagai hari yang khusus untuk kami boleh mempersiapkan hati pikiran kami dan berbagai hal untuk kami boleh memberi yang terbaik dalam ibadah raya kami besok. Tuhanlah yang bekerja kepada kami semuanya untuk kami melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Kau pakai kami semua untuk kami juga boleh sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan. Menjadi alat Tuhan untuk boleh melayani Engkau. Tuhan terima kasih. Tuhan pimpin kami semua. Untuk setiap kami yang Tuhan boleh percayakan untuk terlibat di dalam pelayanan. Oh Tuhan, persiapkanlah kami setiap pribadi. Tuhan, kiranya Tuhan Kau juga yang menolong kami. Untuk kami boleh memberi yang terbaik juga bagimu. Dan kami sungguh rindu Tuhan, Engkau memakai kami, baik pribadi, keluarga, untuk terus menjadi sarana, untuk boleh membawa teman-teman lain, mengundang mereka untuk hadir bersama-sama, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Kau boleh sungguh berkenan akan setiap kami Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Engkau persiapkanlah mereka, Engkau pimpinlah mereka. Kau juga berdoa Tuhan untuk setiap, oh Tuhan, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan, pakailah. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang hari Minggu nanti boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami semuanya, hamba-hamba-Mu, untuk kami boleh memiliki integritas yang tinggi di hadapan Tuhan. Kami setia dalam menjaga setiap Tuhan kami. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menjaga, memeliharanya Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Bapa. Pimpinlah kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh membawa, Tuhan pakai untuk membawa orang-orang lain yang kami tahu mereka orang percaya, tapi mereka sulit dan tidak pernah hadir dalam ibadah-ibadah. Bahkan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong setiap orang untuk mereka lebih sungguh beribadah kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam setiap hal yang Tuhan terus nyatakan kepada kami, Tuhan juga ingin berbicara sesuatu buat setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang, oh Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan besok. Tuhan, Kau juga mengurapinya, Tuhan membersihkan, dan Tuhan memampukan kami semua untuk memberi yang terbaik. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk mereka yang ada dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan, pakai mereka, dan biarlah mereka tetap mempermuliakan Engkau. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh sungguh-sungguh bisa secara mengikuti buat setiap ibadah melalui Tuhan media YouTube yang disediakan. Sekalipun mereka tidak bisa hadir dalam setiap ibadah gereja. Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan. Engkau jangan terus memimpin kami, memandu kami, untuk kami sungguh mengalami pembaharuan buat setiap hidup kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Pagi ini kami serahkan buat setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Baik pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu, pelayanan kepada anak-anak remaja. Tuhan, pakai kami setiap pribadi, untuk kami boleh sungguh-sungguh bisa terlibat di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur kepadamu. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berakhir pekan. Biarlah kita menikmati hari-hari ini bersama keluarga dan jadikan hari ini sebagai persiapan sungguh-sungguh kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah raya besok. Saudara, jangan lupa engkau ajak teman-temanmu, ajak secara pribadi, ayo kita beribadah. Dan kira Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.